Halo, kali ini kita akan mempelajari mengenai teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatannya pasti menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Prosesnya pun akan dibuat secara efektif dan efisien, dan pastinya harus menghasilkan limbah yang minimal sekali. Dan tentunya hal ini akan membuat pencemaran dan kerusakan lingkungannya juga akan jadi semakin minimal. Jadi, ini adalah pengertian teknologi ramah lingkungan. Kalau kita teruskan, teknologi ramah lingkungan itu memiliki 5 prinsip. Ada reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Coba kita cek dulu ya. Coba kita ingat-ingat kembali apa mengenai prinsip-prinsip ini. Reduce, ini adalah mengurangi penggunaan produk. Ya, jadi kita mengurangi penggunaan produk yang sekali pakai. Reuse artinya kita menggunakan kembali. Kalau recycle artinya kita mengolah barang yang sudah tidak terpakai. Mungkin contohnya adalah seperti botol kemasan air mineral. Kamu bisa mungkin nanti membuatnya menjadi pot atau membuatnya jadi tempat pensil yang artinya dia dipakai kembali dengan tujuan yang baru. Replace itu artinya menggantikan barang-barang sekali pakai. Contohnya misalkan kita tidak lagi minum air kemasan mineral, tapi kita misalkan menggunakan botol minuman ya yang bisa dipakai dalam jangka waktu tahunan. Itu adalah tindakan untuk replace. Dan repair itu adalah memperbaiki barang. Jadi ketika ada barang yang rusak tidak langsung dibuang, tapi apabila masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki dulu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan ya. Kita next ya. Nah, ada beberapa aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi, transportasi, lingkungan, pertanian, dan industri. Ayo kita bahas satu persatu ya. Di bidang energi. Nah, di bidang energi ini yang akan pertama kita bahas adalah mengenai biofuel dan biogas. Biofuel ini adalah bidang energi di mana diharapkan mampu menggantikan bahan bakar dari minyak bumi. Ya, jadi biofuel ini dia menggunakan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan. Biofuel ini sendiri dibagi menjadi 2. Ada namanya bioetanol dan ada namanya biodiesel. Secara mudahnya, kalau bioetanol ya, jadi secara mudahnya kalau bioetanol ini dibuat dari fermentasi. Jadi ini dibuat dari fermentasi dari tumbuhan karbohidrat seperti jagung, tebu. Sedangkan kalau biodiesel, kalau kamu perhatikan di sini bahan dasarnya adalah minyak. Jadi bahan dasarnya bukan fermentasi karbohidrat tapi dia adalah lemak. Jadi kalau misalkan kamu ingin membuat biofuel tapi dari minyak bekas penggorengan yang ada di rumah, maka itu tergolongnya adalah biodiesel karena bahan bakunya adalah minyak atau lemak. Sedangkan biogas dari namanya juga artinya adalah dia akan menghasilkan gas. Jadi dari fermentasi bahan organik akan menghasilkan gas metana dan biasanya yang diambil adalah dari kotoran ternak. Biogas ini dapat dipakai untuk menggantikan LPG sehingga dia menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi melalui pembahasan kali ini kalian harus bisa membedakan ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Kita next ya. Nah, bidang energi yang lainnya ada apa? Kita mulai. Yang pertama ini ada hydropower. Hydro itu air ya. Jadi di Indonesia kita menyebutnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi menggunakan energi kinetik air untuk menghasilkan listrik. Yang berikutnya ini adalah solar panel. Jadi kalau kamu lihat di sini ada panel surya, dia akan mengubah energi matahari akan dijadikan listrik. Yang berikutnya ini adalah ocean power. Jadi berbeda dengan hydropower. Kalau hydropower hanya aliran air, tapi kalau ocean power ini menggunakan ombak dan juga dia memperhatikan juga untuk energi pasang surutnya. Jadi memang dilakukannya adalah di wilayah laut atau samudra, ya ocean power. Yang berikutnya adalah wind power. Dari katanya wind berarti angin ya, memanfaatkan energi angin. Kemudian ini ada geothermal. Geothermal adalah memanfaatkan energi panas bumi. Ya, dan yang terakhir ini yang sedang booming, ini adalah
hydrogen power. Jadi memanfaatkan reaksi hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan sumber listrik. Hydrogen power ini berkembang menjadi kendaraan hidrogen ya, yang akan kita bahas di bidang transportasi. Kita coba cek. Di bidang transportasi ada kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen ini menggunakan bahan bakarnya adalah hidrogen ya. Jadi kendaraan ini sampai saat ini belum masuk Indonesia memang. Kenapa? Karena dibutuhkan tempat pengisian untuk hidrogennya. Dan ini masih belum booming, jadi memang masih belum masuk Indonesia. Nah, tapi yang sudah masuk Indonesia itu adalah kendaraan listrik. Dari namanya, berarti kalau kendaraan listrik ini dia akan di-charge itu adalah menggunakan energi listrik. Jadi bisa dilakukan di rumah tanpa harus menunggu adanya pom pengisian listrik secara khusus. Ya, ini bisa dilakukan di rumah. Dan ada satu lagi, ini adalah mobil surya. Ini mobil tapi ada panel suryanya, jadi listrik juga bisa jadi energi matahari bisa diubah menjadi listrik di sini. Nah, coba sekarang kita lihat beberapa hari yang lalu Ibu coba membandingkan mengenai kendaraan listrik dengan kendaraan biasa. Kita lihat ya. Jadi silakan kamu nanti boleh kembali ke GCR. Di bagian slide yang ini ada videonya. Jadi kalau kamu ingin melihat videonya lengkapnya silakan. Tapi berdasarkan hasil analisisnya seperti ini. Jadi ada mobil listrik. Ternyata setelah dipakai dengan kilometer tertentu dan dengan biaya KWH tertentu, ternyata orang yang mempunyai mobil listrik ini menemukan kesimpulannya seperti ini. Untuk 300,6 km, mobil listrik itu menghabiskan biaya sekitar Rp58.153. Tapi dibandingkan dengan mobil biasa, ini mobil biasa kalau kamu lihat di sini ini Avanza. Avanza ini ternyata di tahun 2020, 1 liternya ini menghabiskan sekitar untuk 11,1 km. Jadi apabila kita konversi untuk 300,6 km dengan harga Pertalite yang 7.650, maka ternyata untuk 300,6 km itu membutuhkan biaya sekitar 207.170. Jadi dari sini kita tahu ternyata memang untuk mobil listrik dan mobil biasa itu memang jauh lebih hemat mobil listrik untuk pemakaian hariannya. Namun ada yang harus dipertimbangkan. Mobil listrik ini masih belum terlalu banyak di Indonesia karena alasannya satu, harganya yang lumayan mahal. Bisa 2-3 kali lipat dibandingkan mobil biasa. Dan juga ada kelemahannya. Karena pengisiannya belum umum, apabila energinya habis, pengguna akan kesulitan untuk men-charge mobilnya ya. Jadi memang masih ada kelemahan dari penggunaan mobil listrik, tapi keuntungannya adalah dari penggunaan harian dan mengeluarkan emisinya jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan mobil biasa. Oke, nanti kalau kalian tertarik melihat videonya, silakan kalian bisa melihat materinya di GCR ya. Kita next. Nah, di bidang lingkungan, ada yang namanya biopori. Biopori itu adalah lubang resapan. Kemudian nanti ini diberikan paralon, dilubangi paralonnya, diberikan daun-daun, sehingga nanti bisa membusuk, dan harapannya biopori ini bisa menjaga suplai air yang ada di tanah. Nah, kalau fitoremediasi, fito itu adalah tumbuhan ya. Jadi ini adalah tumbuhan yang dipakai untuk menghilangkan, menstabilkan lingkungan yang tercemar. Yang paling mudah kita temui di rumah kita adalah ini lidah mertua. Lidah mertua itu sangat bagus untuk menyerap adanya karbon dioksida. Yang ini eceng gondok, tanaman bakau, dan bunga matahari. Jadi ini adalah tindakan untuk menghilangkan bahan pencemar dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan. Yang berikutnya ada water purification atau penjernihan air. Biasanya penjernihan air sederhana bisa dilakukan kalau misalkan kita menggunakan air sumur yang kuning. Ya, akan sulit untuk dipakai, bisa menggunakan tawas, nanti akan ada bagian yang mengendap, dan nanti air yang jernihnya itu yang kita pakai. Atau ini juga biasanya dipakai di daerah pabrik. Sebelum mereka membuang limbah ke perairan, bisa dijernihkan dulu sehingga paling tidak airnya itu lebih aman untuk lingkungan. Ya, ini adalah teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Kita next. Nah, ini ada di bidang pertanian dan industri.
Ada namanya biopestisida ya. Jadi pestisida yang dipakai adalah pestisida yang alami ya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Ada bioinsektisida untuk serangga, ada biofungisida untuk jamur, dan ada bioherbisida untuk silakan untuk bioherbisida ini silakan kalian cari untuk membasmi apakah. Oke, kita next ya. Ada biopulping. Biopulping itu akan berkontribusi dalam pembuatan kertas. Seperti kita ketahui, kertas memang dibuat dari pohon, dan tetap biopulping pun akan menggunakan pohon untuk membuat kertas. Hanya proses untuk pelapukan kayu, ya, proses untuk pelapukan kayu itu memang tetap membutuhkan mikroorganisme tambahan. Makanya ini masuklah namanya biopulping. Biasanya untuk memproduksi kertas itu menggunakan hidrogen peroksida, klorid, dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tapi biopulping ini membuat proses pelapukan kertasnya menggunakan jamur, sehingga jauh lebih alami dan lebih aman untuk lingkungan. Ya, yang berikutnya adalah biobag. Kalau kita sampaikan, ini mungkin intinya adalah kresek yang lebih ramah lingkungan. Mungkin kalian sering melihat ya, kalau lihat di TV, di berita, banyak organisme laut yang memakan plastik. Kenapa? Karena plastik ini sulit terurai. Jadi biobag ini menjadi solusi bahwa plastik ini akan lebih mudah terurai. Jadi tidak memerlukan waktu terurainya tidak terlalu lama, ataupun apabila larut dalam air, ini dia akan bisa larut. Jadi kalaupun ini nanti sampai ke lingkungan laut dan termakan oleh biota laut, dia akan terurai sendiri. Jadi dia akan lebih ramah lingkungan. Ya, kita next ya. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke perilaku hemat energi. Jadi perilaku hemat energi ini adalah perilaku yang akan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik, dan ini harus jadinya pembiasaan ya setiap harinya. Contohnya apa? Mematikan air jika tidak terpakai, mematikan lampu jika tidak terpakai. Kalau misalkan menggunakan kertas yang di print cuma satu halaman ya, depannya doang, belakangnya kamu bisa tulis untuk menggunakan catatan ya. Atau kalau misalkan kamu pergi ke tempat tidak terlalu jauh, bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki gitu ya. Dan ibu rasa perilaku hemat energi ini sudah kalian terapkan di rumah, dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari ya. Kita next ya. Nah, dan yang ini adalah materi berikutnya adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Jadi teknologi tidak ramah lingkungan ini adalah teknologi yang menggunakan pengolahan bahan bakar fosil dan tentu saja memanfaatkan bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara. Itu adalah teknologi yang tidak ramah lingkungan. Oke, kita next ya. Oke, kita coba menjawab bersama-sama. Menurut kamu, nomor 1 ini, kalau kamu lihat berarti ini ada kincirnya, berarti nomor 1 yang ini adalah yang wind power ya, wind power. Nomor 2, iya, nomor 2 ini adalah biopori, ada lubangnya. Nomor 3, apa tadi yang tanaman? Iya, nomor yang 3 ini adalah yang fitoremediasi. Yang berikutnya yang ini, kalau kamu lihat ini ada panel surya ya, berarti ini adalah solar panel ya. Dan yang ini kalau kamu lihat, oh ini ada hewan ternak bu, berarti ini adalah biogas. Dan yang ini kamu lihat, oke, ini berarti di laut, ini adalah ocean power. Jadi tidak sulit sama sekali untuk kamu memahami teknologi ramah lingkungan. Demikian pembahasan teknologi ramah lingkungan. Pesan ibu, marilah kita hidup berdampingan dengan alam. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Jangan lupa untuk diselesaikan tugas keterampilan dan pengetahuannya. Terima kasih.